Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Namilan Rajija dengan NIM 2510416320006. Dan nama saya Naswa Alicia Anita, bisa dipanggil Naswa dengan NIM 2510416120008. Hari ini kami ingin menjelaskan peta geologi yang berada di wilayah Pulau Sebuku, Kota Baru. Selamat menyaksikan. Peta menampilkan beberapa satuan litologi dominan, yaitu satuan ultrabasa atau serpentinit, yaitu warna ungu pada peta, yang tersusun dari Harzburgit, dunit, serpentinit, hasil alterasi ultramafik, yaitu tubuh laterit atau zonasi biji besi yang menutupi bagian tertentu dari ultrabasa. Sisipan badan beku dan litologi sedimen seperti konglomerat, batu pasir, batu lempung pada formasi Pitap dan formasi Tanjung, serta endapan aluvium dan atau modern di lembah sungai dan pantai. Peta yang menunjukkan wilayah Pulau Sebuku memperlihatkan struktur berupa sesar dan beberapa lineman yang memotong dan membatasi distribusi ultrabasa dan laterit yang berperan mengontrol penempatan dan ketebalan laterit. Menurut pemetaan regional dipakai, lembar Kota Baru menunjukkan kombinasi sesar naik, sesar mendatar, dan sesar normal. Orientasi dan aktivitas sesar-sesar tersebut ikut menentukan fragmentasi batuan ultramafik dan pengembangan laterit. Urutan stratigrafi di daerah Pulau Sebuku menurut pemetaan Rustandi adalah Mesozoikum ultrabasa, sisipan batuan beku, formasi Haruyan, formasi Pitap, formasi Tanjung, dan endapan aluvium. Setiap formasi memiliki litologi khas. Misalnya ultrabasa yaitu Harzburgit, dunit, serpentinit, Haruyan, lava, basal, dan tuk. Berdasarkan peta geologi Pulau Sebuku, unit ultrabasa diberi usia Mesozoikum dan terserpentinitkan melalui alterasi diorit yang menerobos ultrabasa. Formasi Haruyan dan formasi Pitap berkaitan dengan aktivitas vulkanik dan sedimen laut dangkal pada Kapur Kretaseus akhir. Eksponensi, yaitu area tampak di peta, menunjukkan ultrabasa menempati area luas dengan laterit menutup bagian puncak atau lereng. Sedimen terendapkan di cekungan lahang yang lebih muda. Aluvium menutup lembah sungai pesisir. Secara geologi, secara ringkasnya, area ini merupakan bagian dari kerangka tektonik Sundalan yang mengalami akresi blok dan magnetisme pada Mesozoikum Neogen. Pada Jura Kapur, wilayahnya mengalami pembentukan batuan ultra Harzburgit dunit yang kemudian mengalami supertinanisasi. Nah, aktivitas vulkanik dan pengendapan laut Haruyan dan Pitap terjadi pada Kapur akhir menghasilkan paket vulkanik, sedimen, laut dangkal, turbinit, konglomerat. Pada Eosen terjadi pengendapan sedimen kontinental formasi Tanjung dengan lingkungan fluviatil. Setelah pengangkatan dan pelapukan di daratan tropis, ultrabasa yang kaya VNI mengalami lateritasi menghasilkan penimbunan laterit atau limonit. Endapan mempengaruhi distribusi dan konsentrasi laterit. Rangkaian proses tektonik vulkanik, sedimen, pengangkatan, dan pelapukan inilah yang membentuk peta geologi yang kita lihat. Susunan stratigrafi dari tua hingga muda dan umur relatifnya dari yang tertua ke termuda. Yang pertama ada Mesozoikum ultrabasa atau bisa disingkat jadi Jura. Nah, batuan ultramik, Harzburgit atau dunit atau serpentinit. Yang kedua ada diorit, intrusi. Biasanya berumur sekitar kurang lebih 91 MA. Kapur menerobos ultrabasa atau formasi Pitap. Yang ketiga ada formasi Haruyan Kapur, yaitu lava basa, tuf, breksi, vulkanik, turbinit. Nah, yang keempat ada formasi Pitap Kapur akhir, konglomerat, batu pasir, batu lempung, atau laut dangkal. Yang kelima ada formasi Tanjung Eosin, yaitu ada konglomerat batu pasir, batu lempang, atau fluviatil sampai delta. Yang keenam ada endapan aluvium QA, Quater atau New. Biasanya material lepas di sungai atau pesisir dan laterit
produk pelapukan permukaan masa Holosin atau sampai Kuater. Nah, terbentuk di zaman apakah peta geologi kami ini? Yaitu unit utama di peta terbentuknya dari Jura sampai Kapur Mesozoikum untuk ultrabasa dan formasi-formasi kapur Haruyan Pitap dengan pengendapan kontinental pada Eosen Tanjung dan pelapukan atau pendidikan. Laterit berlangsung hingga Kuater hingga Holosen. Jadi perkembangan utama dimulai pada Mesozoikum dan berlanjut sampai zaman Tersier Kuater. Nah, sekarang pengertian tiap zamannya nih. Yang pertama ada Jura Mesozoikum, periode di tengah Mesozoikum sekitar 201 sampai 145 MA saat pembentukan kerak benua atau fragmentasi dan pembentukan beberapa batuan ultrafik di kerangka akresi pada peta ini terkait dengan pembentukan ultrabasa. Yang kedua ada Kapur Cretaceous, akhirnya Mesozoikum 145 sampai 66 MA, masa aktifnya vulkanisme dan intrusi di daerah membentuk formasi Haruyan vulkanik dan pitap sedimen dangkal serta intrusi diorit 91 MA. Yang ketiga ada Eosin Paleogen Tersier sekitar 56 sampai 33,9 MA, zaman pengendapan sedimen Fluviatel delta formasi Tanjung dan pembentukan faunanya Visul Nummulites tersebut. Yang keempat ada Kuater atau Holosen sekarang, di zaman sekarang. Periode termuda saat proses erosi akumulasi aluvium dan pelapukan tropis yang menghasilkan profil laterit, endapan besi di permukaan, ringkasan umur dan arti lingkungan tiap satuan, dan pada bab stratigrafi referensi peta. Ciri-ciri peta tersebut, ciri peta, skala pemetaan tercantum di lembar peta, simbolis litologi berwarna ungu untuk ultrabasa atau semprenit, merah untuk laterit atau ore, warna lain untuk formasi sedimen, garis kontur topografi, orientasi utara, legenda yang membuat kolom stratigrafi dan penjelasan tiap satuan, serta pemetaan struktur sesar atau lenimen yang jelas. Peta juga menyertakan penampakan geologi dan kolom stratigrafi sehingga memudahkan korelasi vertikal dan interpretasi geologi. Ya, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.